Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Robani. Saya akan memberikan kabar terkini terkait pembongkaran kaki lima oleh Satpol PP yang berlokasi di Puncak Bogor. Kepada petugas lapangan, kepada Noval saya persilahkan. Ya Robani, bersama saya Noval Septian. Di sini saya sudah berada di Warpat Puncak bersama Ibu koordinasinya di penjualan Warpat Puncak. Ya Ibu, sebelumnya selamat siang. Selamat siang. Dengan nama siapa Bu? Iik Hasanah. Dengan Ibu Iik. Di sini saya ingin mewawancara sedikit Bu tentang yang lagi viral ya di media sosial tentang dengan adanya penggusuran di sekitar Jalan Raya Puncak. Nah, kira-kira Ibu ini sebelumnya penjual di sini sudah lama? Ya, sudah lama dari tahun 99. Dari tahun 1999. Iya, iya. Berarti Saya generasi kedua. oh, generasi kedua. Iya, setelah ya. Berarti lebih dari 20 tahun ya? Ya, 24 sekarang. 24. Ya. Oh, 24 tahun. Nah, Ibu, saya mau nanya, kira-kira berdampak juga gak sih sama warpat atau beda dengan penjualan di pinggir jalan? Kira-kira penjualan di warpat nih sama di pinggir jalan itu beda atau sama Bu? Kalau penjualan sih beda jelas. Waktu itu juga kan yang ada viral harganya mahal, kita mah nggak mahal kan. Jadi semua harga tuh ada di menu. Makanya beda banget. Makanya ini di media itu banyak sekali yang bilang kita penjualannya mahal-mahal. Datang dulu deh ke sini, lihat dulu, kita nggak begitu. Semua harga juga sempat ada yang bilang kan Indomie sama teh manis 50.000, Ya. kita di sini cuma 23.000. Boleh dicek ada menunya. Teh manisnya cuma 30.000, Indominya cuma 17.000. Jadi nggak bohong gitu. Oh, ternyata itu cuma isu-isu doang. Ya, jadi memang mungkin ada lah sebagian warung yang memang begitu. Mungkin juga itu karena pengunjungnya lama. Boleh jadi kan kalau misalkan dia sewa hotel berapa dong semalam. Kalau misalkan dia ngopi terus nunggu sampai pagi, kan itu termasuknya nginep. Iya. Oke, baik Bu, terima kasih. Nah, saya mau nanya juga Bu, kira-kira penjualan di warpat sama di yang digusur ini Bu, ada suratnya nggak? Oh, kalau pedagang, Ya, kemungkinan pedagang. sih kalau yang di bawah tuh nggak ada Oh, ada. surat. Kalau kita di sini memang sudah jelas perizinannya kita ke PUPR Bina Marga gitu. Berarti kalau di warpat sini udah ada suratnya Bu ya? Ada suratnya kita dari tahun 99. Semua kita surat ada perizinan dari tahun 99. Itu. Sekarang pun perpanjangannya sedang diurus juga. Oh ya, ternyata yang digusur itu yang tidak ada suratnya Bu ya? Kemungkinan itu tidak ada surat mereka. Kemungkinan. Ya. Tetapi mereka yang digusur itu dipindahkan ke mana Bu? Setahu kami sih dipindahkan ke rest area, makanya sebelumnya juga sudah ada sosialisasi. Mereka sudah diberikan kunci untuk mengisi tempat yang ada di rest area Gunung Mas. Kalau kita kan memang dari awal juga dari pas ada pembangunan itu kita tidak ada sosialisasi untuk pindah ke sana, dan ada pemberian kunci itu tidak ada sama sekali kalau ke kita gitu. Jadi mudah-mudahan kita di sini aman, pemerintah juga memperhatikan kita, jadi enggak ngegusur kayak yang di bawah-bawah itu, karena kan kita memang sudah jelas ada perizinannya. Itu sih harapan kita sebagai pedagang di sini, itu aja gitu. Oke. Berarti Ibu setuju atau enggak nih dengan adanya penggusuran yang tiba-tiba gitu? Enggak setuju banget lah, kan kasihan juga ya, tapi memang saya yakin pemerintah juga nggak begitu saja menggusur sih. Iya. Pasti ada sosialisasi dulu gitu. Nah, kita kan nggak tahu sosialisasinya seperti apa, karena kalau ke warpat kan itu tidak ada. Oh, jadi sosialisasinya itu cuma di pinggir jalan gitu ya Bu ya, Iya. penjualan pinggir jalan ya. Tapi kalau di warpat itu enggak ada yang nggak datang. Ada, iya. Oh, belum ada yang datang. Iya, belum ada yang datang. Paling dari Satpol PP aja yang ngirim surat gitu kan, surat teguran 1, teguran 2. Teguran itu pun mereka, karena mereka tahu mungkin kita ada perizinan, suratnya pun bukan surat pembongkaran, tetapi surat segera mengurus perpanjangan sewa lahan sesuai mekanisme Kota Bogor. Oke, baik Bu, terima kasih. Nah Bu, apa dampaknya dengan adanya penggusuran? Kalau dampaknya kan ini jadi pengunjung nggak pada berani dong karena gelap di jalan, Pak. Iya, benar. Pada takutlah mereka naik, sedangkan kalau ke puncak kan pasti lebih enak, terus apa sih hawanya gitu ya, rasanya kan pasti mereka malam sore ke sini. Sedangkan sekarang di pinggir jalannya tidak ada warung, jalanan jadi gelap, jadi pengunjung udah mulai aja berkurang.
Berarti sekarang udah mulai sepi ya Bu ya? Penurunan Bu? Ya bukan sepi ya, tapi berkurang. Oh, berkurang. Pengunjungnya berkurang ya. Oh. Sekarang aja bisa dilihat. Ini kan malam Sabtu dong, harusnya kalau biasanya kan udah harus rame biasanya. Dari siang biasanya Dari sebelum siang. ada penggusuran nih Bu ya? Iya. Nah, Jumat siang tuh udah rame biasanya. oke. Eh, berarti Satpol PP ini kesini datangnya itu menurut Ibu kira-kira apa ya? Bisa dikat kok, bisa dikat. Ya, bisa. Ini apa ya nomor 5? Apa yang harusnya pemerintah atau Satpol PP lakukan terhadap PKL di sana? Oh, itu Maksudnya? sarannya gitu, saran ke ibunya Al ya? Ya enggak sih? Apa? Saran Nomor ya? 5. Ya saran buat pemerintah terus Iya. Solusi dari ibunya secara ngerti gak? Oh, Solusi dari Ibu buat iya iya, pemerintah. buat pemerintah enggak, sebetulnya nggak berwenang juga aku ngasih solusi ya ke mereka gitu. Cuman Pendapat yang, Ibu aja. pendapatnya harapannya datanglah ke kami gitu. Kalau misalkan memang pembongkaran jelas jangan sampai membuat kita apa sih gundah gulana lah, gusar apa sih gitu ya perasaannya gitu. Karena kan memang kalau di media kan udah jelas banget tuh warpat mau dibongkar Ya. tapi padahal dari pemerintah sendiri kan tidak ada datang, belum ada datang. Ini nggak ada keyakinan juga ya, karena kan memang mungkin mereka menunggu keputusan kita soal surat yang lagi diurus yang perpanjangan lahannya ini gitu. Oke. Nah, ternyata buat kalian semua yang ingin ke warpat, ternyata warpat itu nggak tutup. Yang tutup itu hanya penjual di pinggir jalan aja, dan kalian jika ingin ke warpat tetap masih buka kok warpatnya. Ya Bu ya, begitu? Ya kita buka 24 jam kok. 24 jam. Iya, 24 jam. Ada yang mau Ibu sampaikan lagi gak? Ya paling harapan aja sih, semoga pemerintah Kota Bogor itu ya memperhatikan kami gitu, yang tidak digusur, jadi lebih meyakinkan kami bahwa kamu tidak akan digusur gitu kan, karena kan memang sudah ada perizinannya, mudah-mudahan seperti itu. Dan mereka memperhatikan dan mengasihani kami gitu, karena kan memang di sini tuh banyak sekali yang menggantungkan kehidupannya di sini gitu. Meskipun memang kita sadar ya perizinan kita ke negara, tapi tolonglah pemerintah juga, sama kan kita juga kan rakyat, warga negara juga, masa nggak boleh sih menikmati punya negara gitu. Baik, semuanya, Robani, di sini dengan saya Noval. Saya telah melaporkan apa yang sebenarnya terjadi di puncak ini. Dan baik, selamat siang Robani. Terima kasih Noval. Selanjutnya kepada petugas lapangan kita, yaitu Virgia, saya persilahkan. Halo Robani, dengan saya Virgia Rakamut. Sekarang saya lagi ada di puncak Warpat. Kali ini saya ingin mewawancarai orang tentang pendapat pergusuran Warpat. Oke, Mas Robani. Mas, lagi nunggu hujan ya? Iya. Boleh saya wawancara juga sebentar sambil nunggu hujan kali ya? Boleh. Oke Mas. Jadi sebelumnya nama Masnya siapa? Nama saya Alsari. Mas, asal rumahnya dari daerah mana? Apa luar kota gitu? Enggak, saya dari Bogor sini, di bawah sini sih, Bogor di Cipinang. Oh, Cibinong. Oke, Mas. Oke, saya akan nanya. Mas di sini sebagai penjual apa wisatawan ya? Saya sebagai wisatawan, baru pertama kali sih ke Warpat juga. Oh, baru pertama kali? Iya, baru pertama Wah. kali. Oke. Mas, setuju gak sih dengan adanya tindakan PKL digusur? Setuju gak setujunya sebenarnya kalau yang saya senting-senting, kalau saya mau udah pernah dikasih tahu setahun-tahun sebelumnya gitu, kalau misalnya yang tidak berizin itu dibuat izinnya kalau misalnya gitu-gitu. Tapi mungkin pedagang-pedagang ada beberapa yang tidak membuat izinnya. Jadi ya tindakan keras tegasnya dari pemerintah ya seperti itu digusur. Jadi saya setuju aja sih. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, Mas. Apa jawaban mereka jika ditanya surat izin? Menurut Mas ya, ini menurut Mas. Pastinya nggak tahu cara bikin suratnya gimana sih kayaknya, karena belum ada sosialisasi seperti itu sih. Mungkin lebih ke sosialisasi secara langsungnya ke pedagang-pedagangnya sebenarnya. Oh, menurut Mas kayak pedagang juga bingung gitu, pengen Iya. bikin surat kemana gitu. Iya benar-benar kesulitannya di situ, dan apakah ada biaya lagi dengan pembuatan surat seperti itu. Oke. Nah, ini saran dari Masnya ya. Saran Mas buat pemerintah atau Satpol PP yang dilakukan terhadap PKL yang ada di sini gitu.
ya pastinya diberikan lah kalau misalnya udah digusur ya diberikan tempat yang layak yang cocok untuk mereka juga kan kadang ada di rest area ya ya diberikan tempat yang layak dan bisa semuanya mereka juga bisa tetap memberikan rezeki buat anak-anaknya buat keluarganya gitu biar menutupi ya keperluan mereka kebutuhan mereka dan buat pemerintah ya memang harus tegas gitu lebih tegas lagi kalau bisa kayak gitu itu sih. Setelah wawancara dengan Masnya, sekian dari saya Virgara Kacmat, Sorem Robani. Terima kasih Virgia. Selanjutnya kepada petugas lapangan kita, yaitu Jauza. Kepada Jauza, saya persilahkan. Baik, selamat sore Robani. Dengan saya Zazaya. Di sini saya sedang berada di Jalan Raya Puncak, tepatnya di depan Masjid Al. Di sini saya akan melaporkan spot ini terkait dengan penggusuran ruko-ruko atau gerai yang berada di daerah Puncak ini. Seperti yang bisa dan teman-teman lihat itu sudah rata-rata sudah pada digusur. Nah, biasanya yang digusur ini setelah kita cari tahu itu dikarenakan tidak memiliki surat izin, makanya semuanya sudah digusur di sini. Tapi beberapa tadi yang di bawah itu masih ada yang belum sempat digusur. Baik Robani, saya Jozaya, saya kembalikan ke studio. Baik Jauza, terima kasih banyak. Sekian laporan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Jauza, terima kasih banyak. Sekian laporan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.